Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, yang terhormat para pejabat baik struktural maupun fungsional BPKRI, yang terhormat pengurus Masjid Baitul Hasib BPKRI, Bapak Ibu keluarga besar Baitul Hasib yang dimuliakan Allah. Mengawali kaji kita seperti biasa, marilah kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, keberhasilan dalam menjalankan tugas, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Baitul Hasib, keluarga besar BPK yang hari ini sedang sakit. Kita doakan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Mengantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik, wa akhrij alayna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alayna abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al mutaqaddimin al mutaakhirin, wansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jamaah Masjid Baitul Hasib BPKRI min afatid dunya wal akhirah, wa la tasluk waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wasihatan taman lana wala siyama keluarga besar BPKRI. Isfi'na ya syafi, isfi'hum ya syafi, anta syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak Ibu yang meskipun sibuk tetap bisa hadir di Masjid Baitul Hasib. Saya berdoa kepada Allah semoga Bapak Ibu yang hadir di majelis ilmu siang ini beserta keluarga di rumah Allah masukkan ke dalam surganya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kajian kita adalah melanjutkan kajian sebelumnya. Kalau pekan lalu misalnya kita membicarakan adab terhadap orang tua, siang ini kita akan bahas adab terhadap diri sendiri. Bagaimana menyikapi diri sendiri, bagaimana kita bersikap, beradab pada diri kita sendiri. Tentu saja kajiannya merujuk pada sejumlah kitab-kitab akhlak ya, yang sudah pernah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Juga berdasarkan sumber yang sangat valid, yakni Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menyikapi diri sendiri, beradab terhadap diri sendiri? Pilihannya adalah memahami tujuan hidup. Untuk apa kita hidup di dunia? Mau kemana kita hidup di dunia ini? Apa tujuan akhirnya? The ultimate goal-nya apa? Kalau ini kita sudah tahu, maka jawabannya adalah ini dia. Seorang muslim atau muslimah percaya
bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat, as-sa'adatud darain, itu banyak tergantung pada dua hal. Satu, perilaku katanya, dan adab terhadap diri sendiri. Bagaimana kita menyikapi diri sendiri. Yang kedua, ada kesucian dan kebersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Jiwa yang bersih, hati yang suci itu akan menghantarkan pada adab yang terarah. Demikian juga kesengsaraan, lawan dari kebahagiaan, tergantung pada apakah orang itu rusak dan kotor jiwanya apa enggak. Kalau kotor jiwanya, pasti akan tidak bahagia. Pertanyaannya, apa rujukannya? Di Quran sudah sangat masyhur, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Sebaliknya, sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Berangkat dari ayat ini dan ayat-ayat yang lain yang terkait, ini dia. Kenapa kita mesti mensucikan diri kita? Karena diri kita, hati dan jiwa itu tidak selalu bersih dan suci. Sejak kita lahir sampai sekarang, mesti ada noda yang meronai hati itu. Karenanya itu penghalang, itu kendala untuk bisa bahagia. Bagaimana membersihkannya? Bersihkan diri dari dosa, menggantinya dengan iman dan amal soleh. Itu tafsirnya. Inilah jawab dari isi sumpah kita kepada Allah. Dulu kita pernah bersumpah sebelum kita lahir. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah saya Tuhan kamu? Kita jawab, bala syahidna, kami bersaksi tidak ada yang kami sembah kecuali engkau. Karena itulah kita mesti kembali kepada tujuan kita. Apa itu? Mengabdi pada Allah. Bapak hadirin sekalian, kita lihat lagi. Jiwa yang suci akan menghasilkan perilaku yang terpuji. Bapak mau duduk di sini, ibu mau duduk di bawah, itu karena jiwanya suci, bersih. Karenanya amalnya terpuji, amal soleh. Sehingga berujung pada as-sa'adatul hasanah, kebahagiaan, kehidupan yang menyenangkan di dunia dan akhirat. Kelihatannya sepele, duduk-duduk di masjid sampai jam 1 nanti. Tapi punya dampak yang tidak kecil maknanya bagi perkembangan kesucian jiwa ke depan. Nah, kaitannya dengan Quran mana? Orang yang hatinya suci dan bersih akan dihantarkan untuk mencapai tujuannya. Wa minhum, di antara mereka katanya, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga bahagia di akhirat ya Allah. Jelas sekali arahnya, kemana kita mau menuju nih. Wa qina adzabannar, hindarkanlah kami dari azab neraka. Berdasarkan ayat ini, setiap orang, siapapun orangnya, khususnya orang beriman, mesti mengharapkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di dunia nggak cukup, karena kita akan menghadapi akhirat yang miliaran tahun, yang tidak pernah mengenal ujung. Caranya, dunia saja butuh bahagia di akhirat. Kita lihat lagi. Nah, supaya bahagia gimana caranya? Ada preskripsi, ada resep yang diajarkan Quran. Resepnya sederhana. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Artinya, orang yang pandai menggunakan waktunya secara efisien untuk hal-hal yang produktif,
itu akan bahagia. Kenapa? Karena kebanyakan manusia rugi katanya. Kecuali, ada kecualinya. Illal ladzina amanu, orang-orang yang ketika di dunia beriman. Allah sudah mulai mengarahkan kita. Iman itu mahal dibandingkan yang lain. Rumah bapak bagus, pangkat bapak tinggi, harta bapak berlimpah, tapi tidak punya iman, nggak dijamin bahagia di akhirat. Wa amilus shalihat, kemudian beramal soleh, amal yang sesuai dengan imannya, amal yang klop, yang sejalan dengan iman itu. Di sanalah ada keridhaan Allah. Bapak duduk di sini setelah sholat zuhur itu klop, soleh itu cocok ya, dengan yang dikehendaki Allah. Kalau orang itu selalu beramal yang amalnya cocok dengan kehendak Allah, dia sudah mengarah pada kebahagiaan. Bukan cuma itu, wa tawassaw bil haqqi, senang berbagi tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabar, senang berbagi tentang ketabahan, keuletan, kesabaran, ketekunan dalam bekerja. Pasti berhasil ini. Baik, kita lihat lagi. Ada nggak hadisnya bahwa orang kepengen bahagia? Jawabnya banyak. Rasulullah pernah bilang, kamu semua akan masuk surga, kecuali yang enggan. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Tiap-tiap umatku akan Allah masukkan ke dalam surga. Illa man aba, kecuali siapa yang tidak kepingin. Ditanya sama sahabat, mama ya aba ya Rasulullah, emang ada orang nggak pengen masuk surga katanya. Siapa enggan ya Rasulullah katanya. Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh mengikuti sunnah dan petunjukku katanya, dia bakal masuk surga. Kelihatan sekali, sederhana sekali. Untuk bisa masuk surga adalah kepatuhan yang tinggi pada Allah dan Rasulnya. Wa man asani, siapa yang maksiat kepada aku, tidak mau mengikuti petunjukku katanya, faqad aba, dialah orang yang enggan dimasukkan dalam surga. Berdasarkan hadis-hadis ini, hadis Bukhari Muslim, kita kepengen masuk surga. Terus Nabi ajarkan, ikuti aja petunjuk Allah dan Rasulnya. Ada hadis Muslim, setiap pagi orang menjual dirinya. Ada yang membebaskannya, ada pula yang mencelakakannya. Gimana maksudnya? Begitu kita bangun pagi, orang menukar umurnya, ada dengan kebaikan, amal soleh. Beruntung dia. Tapi ada juga menukar umurnya, waktunya, kesempatan yang diberikan oleh pada dia dengan amal salah. Celaka dia, kata Rasulullah. Nah, berdasarkan hadis Muslim ini kita diarahkan, kalau Anda kepengen bebas dan selamat, tukarlah umur yang Anda miliki dengan amal-amal produktif yang menghasilkan manfaat besar. Bekerja di BPK adalah amal produktif. Amal-amal saleh, amal-amal yang menghasilkan manfaat besar. Dengan sebab Bapak bekerja di BPK, Bapak akan memberi sumbangsi yang tidak kecil, maknanya bagi struktur ketatanegaraan dan perjalanan hidup masyarakat bangsa Indonesia, utamanya di bidang keuangan. Kalau begitu gimana? Bekerja adalah ibadah. Jadi bekerja bukan cuma sekedar cari duit, bukan sekedar pengen dapat salary, tapi ada maksud di balik itu, adalah mengharapkan ridhonya Allah. Kita lanjut lagi. Ini masih latar teologisnya ya. Bagaimana metode mensucikan jiwa kita menuju hidup bahagia agar kita jadi beradab. Rasulullah sesungguhnya seorang hamba, katanya,
innal abda idza adnaba dzamban, apabila melakukan sesuatu dosa, nuktat fi qalbi nuktatun sauda, maka tercatatlah, terciptalah, terbentuklah noda hitam dalam hatinya. Jadi hati itu seperti kawasan yang bening bersih. Begitu pemilik hatinya berbuat dosa, ada noda hitam. Hitamnya noda itu tergantung dosanya. Makin besar dosanya, makin gede hitamnya itu, nodanya itu. Tapi kata Nabi, apabila dia bertaubat, idza taba katanya, dan kemudian menghentikan dosanya, mencelak perbuatannya, menyesal, hatinya akan bersinar kembali katanya. Apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula noda hitam itu, hingga hitam hatinya menjadi tertutup. Nah, kalau hati sudah tertutup, nasihat, Quran, hadis Nabi, ceramah, nggak lagi berguna. Itu yang disebut dalam Quran, khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Ada ghishawah, ada sekat. Jadi kalau gitu sampai di sini, kita diarahkan oleh Nabi, kalau Anda kepengen selalu bersih hati, katanya, lazimkan setiap hari beristighfar, katanya. Mohon ampun pada Allah. Ada hadis Bukhari mengatakan, wallahi, demi Allah, innil astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaih fil yaumi atamarrah. Demi Allah, katanya, kata Rasulullah, sesungguhnya saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari semalam 100 kali. Anda bisa bayangkan, Nabi yang innocent, yang nggak ada dosa, yang maksum, itu masih istighfar 100 kali. Beliau ngajarin kita agar kita juga niru kayak Nabi. Bersih hatinya. Hati yang bersih akan menghasilkan perilaku yang terarah, yang bersih juga, katanya. Jauh dari noda, kotoran, dosa, itu, dan sejenisnya. Bapak hadirin sekalian, apa ada ayatnya hadis tadi? Ada. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Balron ala qulubihim, bahkan apa yang mereka kerjakan, katanya, telah menodai, menutupi makanu yaksibun, hati mereka. Jadi perbuatan manusia lahirianya itu berdampak yang tidak kecil pada kesucian hati. Hati bisa tertutup oleh rona. Rona itu bahasa Quran, rona, noda. Yang menghalangi tujuan hakiki, yaitu apa? Berjumpa pada Allah. Jadi kalau kita kembali, buat apa sih kita hidup di dunia ini? Kalau menurut surat Kahfi 110, kita hidup, ujungnya adalah, the ultimate goal-nya adalah ketemu Allah, bertemu Allah, berjumpa dengan Allah. Apa mungkin orang bisa ketemu Allah? Faktanya, ada orang bisa hidup, bisa ketemu Allah. Nabi Idris masih hidup, diangkat ke langit, ketemu Allah. Nabi Isa masih hidup, ketemu Allah. Sayang, keduanya tidak balik lagi. Tapi Nabi Muhammad SAW masih hidup di dunia, diangkat ke langit, ketemu Allah, bahkan dialog dengan Allah, balik lagi. Jadi faktanya ada orang yang pernah dalam sejarah hidupnya ketemu Allah. Kalau begitu, kita pun punya kans, punya peluang untuk bisa ketemu Allah. Orang BPK juga bisa ketemu Allah. Orang Baitul Hasil juga bisa ketemu Allah. Asal tadi, syaratnya tadi, memperbanyak amal saleh dan tidak syirik pada Allah. Baik. Syekh As-Sa'di, seorang ahli tafsir ini, dalam beberapa ayat ini terdapat peringatan terhadap dosa. Ya Bapak boleh tidak suka dengan saya, ya, tapi nggak apa-apa. Ya.
ngomongnya dosa ya, karena memang yang sedang dibicarakan kesucian hati. Karena ia akan menutupi hati katanya, sedikit demi sedikit sampai hilang cahayanya dan mati ketajaman pandangannya, sehingga hakikat menjadi terbalik atasnya. Yang sebetulnya salah dianggap benar, yang benar dianggap nggak baik. Ia akan melihat kebatilan sebagai kebenaran, kebenaran sebagai kebatilan. Kalau sudah ketutup hatinya, ngapain tuh yang ngaji-ngaji, nggak penting. Yang penting fulus, mafi fulus mamfus, fi fulus mulus. Nah, orang ini salah memahami uang. Tidak selamanya fulus itu menyelesaikan masalah. Uang Anda banyak, ratusan miliar, tapi ketika sekarat, uang yang banyak nggak bisa berperan. Ketika kita dihadapkan oleh pilihan jadi Yahudi atau Nasrani, uang nggak bisa nolong. Dan kita setiap saat bisa mati, gitu. Setiap waktu kita bisa menghadapi ajal itu. Dalam kitabnya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, orang ketika menghadapi sakaratul maut, dia sedang menghadapi satu masa yang sangat kritis. Dua syaitan yang paling unggul dikirimkan buat menggoda kita. Wujudnya persis seperti orang tua kita. Yang satu seperti ayah kita, yang satu seperti ibu kita. Keduanya menggoda kita. Nah, kalau kau anak yang soleh ikut ayah yang jadi Yahudi, gimana jawabnya? Kita sendirian ngadapin. Noleh lagi ke kiri, ibu kita bilang, dalam tanda petik, ibu dalam tanda petik, kalau kamu anak yang soleh ikut ibunya di Nasrani. Gimana jawabnya? Kita jawab iya, habis seluruh. Ahbatu amalahu. Seluruh amalnya meskipun sudah pergi haji, sudah pergi umrah, sudah banyak amal solehnya, banyak investasi akhiratnya, habis semua. Jadi gimana? Nah, pada saat itulah iman itu memberi andil sangat besar. Kalau ketika iman kita begitu powerful, dihadapi oleh godaan macam itu, kita akan langsung menjawab la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, Muhammad Rasul Allah. Ketika Bapak bisa mengucapkan seperti itu, kata Nabi, man kana akhiru kalami la ilah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya di dunia la ilallah maksud surga. Nah, kondisi yang paling ideal seperti itu baru kita peroleh, dan kita akan peroleh kalau kita menjaga, memelihara, mengelola iman dengan baik, sehingga menjadi begitu kuat dia. Kita sendirian, gitu. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, suami nggak tahu. Kalau gitu mana kemandirian itu akan menghasilkan keberhasilan. Ada orang bilang, saya masih muda, masih lama. Belum tentu. Ada mahasiswa saya 21 tahun sedang bikin skripsi meninggal. Tapi ada jemaah saya itu di Kebonjeruk sana, umur 94. Dulu eselon 1 Kementerian Kehutanan. Zaman Pak SBY. Masih hidup dia, masih mondar-mandir aja. Gitu. Jadi bukan umur, tapi kuasa Allah. Ada jemaah saya di Kemanggisan sana, berangkat pagi-pagi subuh ke masjid, sholat subuh, eselon 2 Kementerian Keuangan. Sholat berjamaah, olahragawan, tenisnya rajin. Begitu sholat berjamaah, kemudian selesai sholat berzikir, baca Allah wa salam, dia kemudian cari tiang nyandar. Gitu. Begitu nyandar, jatuh terkulai meninggal. Istrinya kaget banget, sangat kaget. Sehat afiat, gak ada tanda apa-apa. Jadi orang bisa meninggal kapan aja.
Bisa dalam keadaan ibadah, bisa dalam keadaan bukan ibadah. Yang kita kepingin adalah pas ibadah meninggal. Kalau begitu gimana? Ya, pilihan sederhana adalah jangan main-main dengan hidup. Ini gambaran dunia ya, kayak apa senangnya nih di New York. Terus gimana dong solusi yang bisa kita peroleh menurut Quran? Kalau pengen beradab, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman katanya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Asarubukum ayyukaffir ankum sayyatikum. Allah akan menghapuskan kesalahan kamu katanya. Wa yudkhilakum jannatin, akan memasukkan kamu ke dalam surga. Kalau Bapak lihat, jannatin itu jamak, plural. Jadi surga itu banyak. Artinya peluang masuk surga terbuka luas. Tajri min tahtial anhar, yang mengalir di banyak sungai-sungai. Artinya surga itu sangat indah. Jadi solusi pertama adalah isi hidup ini dengan mau bertobat. Itu sebabnya Nabi Muhammad setiap selesai sholat fardu mesti istighfar 3 kali. Hadis Sahih Muslim. Jadi selesai salam itu mengucapkan istighfar, bukan bid'ah. Dalam hadis katakan, kana Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafruḍah. Rasulullah SAW dulu selalu istighfar 3 kali katanya setelah selesai sholat fardu. Pertanyaannya kenapa? Itu tadi, ingin mewujudkan ayat ini, kesediaan untuk kembali, taubat untuk kembali pada Allah, pandai pada Allah. Maka ada ayat lain yang nyuruh kita taubat. Ayat lain ada, surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallah jami'an. Bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya. Ayuhal mu'minun, hai orang beriman, la'allakum tuflihun. Kalau saya menggunakan metodenya Imam Jalalain, kalau kata Jalalain, la'allakum tuflihun, pasti kamu beruntung. Karena kalau la'ala yang mengucapkan itu Allah, pasti. Karena buat Allah tidak ada kata mudah-mudahan. Dia tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi kalau bertaubat, pasti beruntung. Kembali pada Allah secara totalis dan menghasilkan keberuntungan dalam hidup. Totality. Minta ampun katanya. Beruntung di dunia dengan hidup bahagia, beruntung di akhirat dengan masuk surga dan melihat Allah. Jadi kalau dikejar, seperti apa beruntungnya? Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga dan ketemu Allah. Baik. Oleh karena itu, tidak ada cara lain. Bapak bisa mengejar tulisan saya ini, keterangan saya dalam kitabnya Profesor Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kitabnya Minhajul Muslim. Saya kalau ke Madinah dulu menyempatkan ketemu beliau. Oleh karena itu, tidak ada cara lain agar seseorang dapat beruntung kecuali dengan taubat. Jadi adab pada dirinya taubat. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap mukmin butuh bertaubat. Jadi taubat itu bukan kewajiban, tapi kita butuh supaya hati kita bersih. Demikian pula terhadap anjuran agar ikhlas dalam bertobat, bukan karena ria. Saya sholat karena Engkau ya Allah, saya ibadah karena Engkau, bukan karena dipaksa, bukan karena sum'ah, bukan karena kepengen dipuji. Jadi kita butuh dengan taubat, butuh dengan ikhlas. Rasulullah pernah bersabda, hai manusia, kata Allah, bertobatlah pada Allah, karena aku bertobat dalam sehari semalam 100 kali. Ada hadis lain, barang siapa bertobat sebelum matahari terbit di barat, Allah menerima taubat dan memaafkannya. Jadi taubat adalah sesuatu yang melekat dalam diri kita, dan itu adalah adab yang mesti dibangun oleh setiap kita agar hidup ini selamat.
Orang yang bertaubat, orang yang tahu siapa dirinya, tahu bagaimana menyikapi dirinya. Dan dia sadar bahwa dirinya tidak sempurna. Karenanya bertaubat adalah pilihan yang sangat elegan. Nah, ini gambaran, kalau tadi gambar New York, sekarang gambarnya Mekah. Pikiran sudah mulai lebih bersih lagi, katanya. Taubat pada Allah. Kita lihat lagi. Kalau sudah taubat apa sudah selesai? Belum. Muraqabah. Kalau Bapak baca buku-buku tasawuf, bab pertama itu bab taubat. Kalau Bapak baca buku fikih, bab pertama toharah. Kenapa? Karena fikih dengan tasawuf nggak sama. Fikih dengan tasawuf nggak sama. Kalau fikih itu amal praktis yang bersifat fisikal. Tapi kalau tasawuf amal batin yang bersifat spiritual. Makanya taubat adalah bab yang pertama. Jadi kalau kita bertaubat baru masuk bab pertama tasawuf. Bab kedua muraqabah, merasa diawasi Allah. Kalau Bapak mengawasi atau memeriksa keuangan institusi negara, bagus. Akan lebih bagusnya kalau Bapak mengawasi diri Bapak karena Bapak diawasi Allah. Allah lihat Bapak, Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah tahu kita, Allah meliput semua aktivitas kita. Tidak ada yang tidak diliput. Di tempat yang paling gelap sekalipun Allah tahu. Karena itu akan muncul sikap yang berikutnya, jujur. Ini ayatnya, cuman waktu sudah mau habis. Ini Masjid Nabawi. Kalau gitu gimana? Jujur dalam bekerja. Dan langkah yang paling terakhir barangkali muhasabah, ya, melakukan introspeksi, mengevaluasi diri. Hidup ini sudah berbuat apa aja? Ya. Seperti apa kita? Di mana posisi kita di hadapan Allah? Kalau kita muhasabah, kita akan selalu berusaha memperbaiki diri setiap saat, setiap waktu, sampai akhir hayat. Ini barangkali ngajinya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya yakin meskipun ngaji-ngaji kayak gini kurang menarik, tapi saya sudah menyampaikan apa yang terbaik yang mesti saya sampaikan, Quran maupun hadis Nabi, agar kita beradab terhadap diri kita sendiri dan beradab terhadap orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat bekerja, selamat berprestasi, Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.